Halo Nissan Lovers, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Nissan. Saya adalah Parnamian Johannes, Kepala Cabang Dealer Nissan Cibubur. Di video kali ini saya akan lebih kepada storytelling ya, kepada Anda, Pak, Bu, mengenai opini atau pendapat di luaran tentang Nissan dan sebenarnya faktanya seperti apa, versi dari praktisi Nissan-nya gitu ya. Ya tujuannya adalah memberikan referensi informasi kepada Anda, bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan atau menyalah-nyalakan opini di luaran, karena balik lagi namanya opini itu hak masing-masing. Tapi saya merasa punya tanggung jawab untuk menyampaikan faktanya yang terjadi seperti apa dan bagaimana sebenarnya kerangka berpikir saya yang akan saya sampaikan di video kali ini. Jadi, kalaupun ada salah itu 100% kesalahan saya, bukan kesalahan dari pihak Nissan. Silahkan disclaimer-nya ini ya, kesalahan hanya di saya. Silahkan komplain kepada saya. Tapi ujungnya adalah semua ini adalah bagian dari pembelajaran. Silahkan mudah-mudahan informasi yang saya berikan juga bisa memberikan informasi kepada Anda seputar mobil Nissan. Jika Anda yang baru di channel ini, berkunjung di channel ini maksud saya, silahkan subscribe aja dan nyalakan belnya jika Anda memang butuh informasi seputar mobil Nissan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang menanyakan juga silakan WhatsApp saya juga di nomor yang ada di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi, saya sudah cantumkan juga. Boleh langsung tanya jawab kepada saya seputar mobil Nissan. Saya siap untuk menjawab, sharing kepada Anda dengan sepenuh hati ya. Pastilah ya, saya akan sharing kepada Anda dengan sepenuh hati karena dari bulan lalu saya membuat channel ini udah kurang lebih 30-an orang yang aktif komunikasi dengan saya, nanya-nanya dulu. Ya boleh lah, karena kita nggak pengen beli kucing dalam karung kan. Ya kita harus gali dulu informasi lebih dalam seperti apa nih Nissan misalnya. Saya akan bantu. Kepada Anda, saya sharing tadi seputar opini di masyarakat dan faktanya apa tentang Nissan. Ya mungkin 2 atau 3 lah. Kurang lebih 10 menitan aja lah saya akan sharing di video kali ini. Saya langsung aja yang pertama, yaitu opini di masyarakat yang muncul mengenai sebenarnya yang beli itu siapa sih, Nissan atau Mitsubishi misalnya. Ya sebenarnya ini banyak artikel udah membahas ya di tahun 2016 yang lalu ya. Yang beli sebenarnya siapa kan gitu. Ya bahkan saya pernah jadi mystery shopper di salah satu mall. Saya datengin stand tersebut ya. Salesnya dengan percaya diri menyampaikan bahwa oh kita udah beli Nissan loh Pak. Makanya Nissan bisa produksi Livina. Ya karena dia nggak tahu saya seorang karyawan Nissan ya saya oh gitu ya Mas ya saya iya-iyakan saja. Dan ternyata itu salah betul, salah besar. Yang benar adalah kita membeli saham Mitsubishi kurang lebih sebesar ya angkanya saya kurang tahu pasti karena saya nggak ikut penandatanganannya. Tapi di artikel-artikel dari 30%-an saham Mitsubishi dan infonya itu ada saham terbesar gitu ya. Jadi dengan itu juga kita bisa produksi line up yang sama karena Mitsubishi sudah masuk ke dalam aliansi kita. Sebenarnya masalah aliansi kita sebutnya ini aliansi ya. Aliansi ini sebenarnya di dunia otomotif tuh hal yang wajar ya. Kalau Anda belum tahu silakan banyak kok referensinya atau YouTube channel yang membahas mengenai aliansi brand-brand otomotif ya. Contohnya kalau kita Renault ya, Nissan Renault sama Mitsubishi. Lalu kalau merek T itu dengan D, ya saya sebut aja Toyota dengan Daihatsu misalnya. Dan dengan yang lainnya. Oh, kalau merek Eropa Amerika ya Volkswagen ya. Banyak sekali produk aliansinya. Tujuannya banyak. Yang pasti pengembangan teknologi, saling berbagi informasi, pengembangan teknologi, efisiensi, pabrikan, karyawan ya. Endingnya adalah bagaimana kita produsen atau brand menciptakan produk yang mensupport ya masyarakat dengan harga yang terbaik, teknologi yang terbaik, itu tujuannya. Selebihnya ya strategi bisnis. Ya jadi faktanya adalah yang pertama ya, kita membeli Mitsubishi. Ya bukan Mitsubishi yang membeli Nissan. Yang kedua, ada opini di masyarakat yang akhirnya terbentuk bahwa Nissan akan tutup. Ya Nissannya akan bubar ya. Ya, saya sekali lagi bilang ya itu opini balik lagi ya. Saya nggak akan salahkan itu, tapi ya pasti nggak benar.
Ya, sebenarnya kita sudah bisa ya sudah terjawab dari yang nomor satu tadi ya. Ya nggak mungkin lah Pak, kita beli saham brand lain terus kitanya bubar gitu. Ya, nggak mungkin lah. Logikanya kan sederhana ya. Yang benar adalah Nissan melakukan strategi global. Ya, kalau misalkan pabrik di Indonesia yang sekarang kita off-kan, karena kita juga punya pabrik yang terdekat Pak. Kita bicaranya skala global ya Pak ya. Karena kita punya pabrik yang terdekat juga di Thailand. Kalau bicara global itu Thailand dengan Indonesia nggak jauh gitu. Kita juga punya pabrik di India untuk produksi Magnite. Ya jadi strategi ini biasa terjadi Pak di dunia otomotif. Dulu kita produksi Grand Livina, produksi Nissan Mars, CKD di sini untuk kirim keluar itu ya hal yang wajar. Jadi saat ini bagiannya adalah ya negara lain yang sama kita saling kolaborasi seperti itu. Jadi kalau dibilang Nissan-nya akan bubar, waduh sepertinya itu ya bisa dibilang ya nggak ada yang mustahil ya, tapi jauh di luar strategi global kita ya, karena Nissan di dunia bahkan di beberapa negara brand Nissan termasuk ya brand nomor 1 ya, silakan di googling sendiri ya. Dan saat strategi global kita ya tujuannya mengkonsentrasikan market-market kita ke market-market yang terbesar, coba Jepang, China, Amerika seperti itu. Jadi bisa dibilang opini tadi ya itu opini yang tidak benar dan yang faktanya seperti ini. Yang ketiga, opini mengenai harga spare part Nissan mahal sekali. Ya. Tapi faktanya kalau ada statement seperti itu bahwa spare part Nissan mahal, saya harus bilang semua spare part yang kondisinya original nomor 1 harganya akan ya di merek apapun harganya akan kurang lebih sama Pak. Ya, kenapa? Karena emang untuk kualitas segitu ya memang harganya sudah harusnya segitu gitu. Nggak akan bisa jauh di bawah itu. Karena itulah sudah harganya gitu. Dan kalau dibandingkan dengan yang kualitasnya di bawahnya ya pasti beda Pak. Karena kualitas dan bisa dibilang waktu pemakaiannya pasti akan awetnya kasarnya ya akan beda. Contoh saya harus bilang jati contohnya ya kayu jati dengan kayu jati Belanda tapi beda kualitas, harganya beda ya, kualitasnya ya pasti jauh lebih beda ya, tinggal dikembalikan ke Anda sih. Tapi menurut saya kalau dianalogikan tadi spare part, bagi saya ketika kita beli kualitas yang nomor 1 dengan yang di bawahnya, menurut saya kalau value for money-nya jauh lebih value for money ini. Kenapa? Saya kasih analogi paling gampang lah. Kalau misalkan mobil Anda rusak ya dan spare part-nya misalnya harus menunggu, nggak bisa jalan ini mobil ya, pertanyaannya akan nambah kos nggak? Ya pasti akan nambah kos. Bogor Jakarta misalnya Anda bekerja ya akan nambah kos transportasi tuh, Gojeknya berapa atau Gokarnya berapa sehari. Kalau misalkan sebulan ya kalau mobil Anda lebih dari 1 fine, tapi kalau cuma 1 PR ya. Artinya value for money-nya secara hitung-hitungannya ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi saya akan lebih milih yang kualitas nomor 1 walaupun lebih mahal sedikit atau mahal banyak, tapi tadi lifetime-nya pasti Pak ya, pasti secara keawetannya pasti beda ya. Tadi kayu jati sama jati Belanda beda. Jadi faktanya adalah spare part kita sesuai dengan kualitasnya, dan dibandingkan dengan spare part kompetitor Anda boleh searching lah ya, searching berapa perbandingan harganya, mirip-mirip, bahkan ya saya harus bilang saya nggak akan klaim ini semuanya ya, ada beberapa spare part kita yang lebih murah daripada spare part originalnya kompetitor, tapi faktanya seperti itu. Nah, Nissan Lovers, mungkin itu aja ya, sharing fakta dan juga opini dari masyarakat yang ada seputar mobil Nissan. Intinya saya cuma mau sharing kepada Anda, mempengaruhi Anda dalam konotasi yang positif ya, tujuannya biar Anda teredukasi. Tapi ketika Anda dapat informasi yang tervalid, mudah-mudahan Anda jadi lebih cepat memutuskan mobil apa yang ingin Anda beli untuk kebahagiaan keluarga. Itu saja Nissan Lovers, konten saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan boleh komen sih atau DM saya di Instagram saya, atau bisa langsung WhatsApp saya untuk sharing kepada Anda.
Inilah akhir dari video saya. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya dan tekan tombol jempol supaya saya lebih semangat. Terima kasih sudah menonton. Pesan saya cuma satu. Ingat Nissan, ingat Johan. Terima kasih sudah menonton.